Businessman Opinion. Businessman Opinion. Businessman Opinion. Selamat pagi saudaraku sebangsa dan setanah air. Pagi-pagi pokoknya gue ngegas ya. Sekarang kan semakin marak tuh ya, kita lihat di sosial media fenomena penjualan mobil dan motor, ada keterangannya STNK only gitu kan di sosial media kan. Nah, praktek yang marak terjadi di komunitas medsos itu dinilai merugikan perusahaan multi-finance karena penjualan kendaraan STNK only berarti unit yang dijual itu hanya disertai dengan STNK saja. Sementara BPKB-nya lagi menginap, lagi sekolah gitu ya di perusahaan pembiayaan. BPKB-nya masih di perusahaan pembiayaan. Kenapa begini? Ya bisa jadi kredit macet ya toh, belum lunas dan lain sebagainya. Tapi itu udah bisa dijual dengan note STNK only. Nah, apa komentar Anda mengenai fenomena ini dan apa yang harus dilakukan pemerintah dalam hal ini? 5091887 dan 0816924924 dibuka untuk Anda. Dan juga boleh yang mau berkomentar di TikTok Live. Tik, nanti Nena akan bacakan ya. Atau juga di Wawa Group ya, teman-temanku yang senantiasa ada di sana. Silahkan juga berkomentar, boleh. Oh, sudah ada penelpon rupanya. Kita hari ini edisi Duet Maut ya. Selamat pagi, Uncle Edwin. Selamat pagi. Wah, jam segini. Ini cuacanya nih hujan ini sudah mau akhir pekan. Iya, orang tadi Nena jalan itu masih gerimis kan dari semalam, Uncle. Ya kan? Iya, dari semalam loh. Ini non-stop nih hujannya nih. Gak apa-apa lah, hujan semoga jadi berkah. Yang penting jangan sampai banjir ya. Kalau banjir Ya, rezeki mau ya. Oke. Ini Duet Maut, jadi ini adalah lagu spesial Duet Maut. Yuk berduet ya, Uncle Edwin ya. Ini dia spesial buat Uncle Edwin. Ayo, I celebrate my love. Oke, lanjut. And then the lights on, it's gonna come shining through. Oh keren, suaramu bagus loh. Lagi. Ini mah lagu zaman papa mama saya Betul, tapi ini Duet Maut ya, People Bryson dan Roberto Flack ya. Yes, tonight I celebrate my love for you. Iya. Keren. Suaramu bagus ya, tepuk tangan. Tepuk tangan. Terima kasih. Oke, tentang fenomena ini gimana, Angka? Pada jualan SNK only. Nah, ini problem ini satu. Kenapa masa jual mobil hanya STNK only, tidak melengkapi dokumen-dokumen? Yang ini bisa dipicu penipuan. Makanya nih bahaya nih. Tapi itu banyak terjadi di sosial media dan marketnya ada. Nah loh, Memang marak banget itu. Cuman saya sudah lihat kejadian-kejadian kayak begini ya, itu sangat-sangat merugikan memang. Apalagi yang untuk sektor yang penjual mobil second ya, itu juga bisa bahaya juga itu. Namanya kalau ibaratnya gini ya, barang oke lah, dia mobil jual secara online, tapi fisiknya gimana? Mau ketemuan gimana? Satu itu. Kedua, kita kan lihatnya dari luarnya kan kondisinya oke, tapi dalamnya, nah itu. nggak tahu mesin-mesinnya gitu ya. Nggak tahu Nggak tahu juga apa, rangkanya bagus, gitu ya. Lihatnya rangkanya bagus, tapi dalamnya jelek gimana? Nah itu. Terus, Nah ini memang ini tugasnya yang terkait lah istilahnya lah. Ini harusnya di ini juga. Soalnya saya pernah lihat contoh ya, ada satu konsumen ini dari luar kota, dia mau beli satu mobil SUV. Oke, kita lihatnya fisiknya bagus dan sebagainya. Nggak taunya ini mobil rupanya hasil Sewaan. curian orang.
sewaan kan, banyak juga yang mobil rental terus pada dijual itu kan jadi hilang ya. Iya itu. Ya kayak kejadian kemarin itu yang melibatkan aparat kan, Ya. sampai pengadilan, anaknya sampai nangis-nangis, bapaknya didor sama oknum. Itu memang itu kasusnya kayak gitu tuh. Nah, namun baik lagi lah, ini masalah penjualan ini di sosmed. Lebih baik kalau kita sebagai orang yang udah pengalaman ya, lebih baik waspada aja. Gitu. Ya. Pemerintah harusnya gimana? Ada solusi nggak menurut Anda? Kalau bisa ketemuan langsung sama yang punya mobil itu. Kalau bisa mintai dokumen-dokumen lengkap. Jangan cuma hanya STNK only. Karena kalau kita menjual kendaraan ke pembeli, ya harus dilengkapi dokumen. Kalau jual hanya STNK only, itu bahaya, tetap aja bahaya. Takutnya misalkan ada oknum cari-cari, atau pada saat lagi mau perpanjangan STNK, atau mau perpanjangan dokumennya, tapi kayak begini, ya bahaya. Ya. Gitu. Itu sih penangkapan saya kalau bisa komentar ya. Saya harap yang lainnya yang lebih tahu dah. Siap. Terima Selamat pagi. kasih. Semangat terus Uncle Edwin. Selamat pagi. Pas FM. Kata Novi Basuki tadi saya dengar kalau sama Akung ada peribahasa Mandarin Taiwan Puju Ijian, Taiwan Puju Itan, artinya 1000 kali dengar suara Akung memang enak, lebih enak kita ketemu mukanya. Siap. Jadi kalau bisa ketemu mukanya, kalau mau sama aku nggak SNK only. Oke, ini dulu duet not buat aku. Ihi. Ayo Gong, ihi. Diku. Kalau aku mesti. Ayo Gong. Agong. Gong. Ayo nyanyi. Lagu di Taman Lawang banyak. Ini kan lagunya Agong toh? Di Taman Lawang banyak. Ayo Gong. Kayak hujan gerimis. Ayo Gong. Nah, ini lagunya pas lah. Sekarang hari ini hujan. Benjamin dan Ida Royani. Ini buat cocok Pak Usman supaya dia kakinya nggak lemah, nggak asem kakinya. Tapi pantas lah Gong lah. Ayo Gong. Dua bait Gong. Malah sar. Oke. Ini masalah ini topiknya ya. Kan ada peribahasa Mandarin dong, ada satu huruf, tau nggak? Han si tao, ping si jiao. Itu tam tuh tam kan, turut tam ada palang ada buntut. Ada kepala nggak ada buntut. Serakah, tam tuh serakah tau nggak? Itu nggak mungkin. Contoh umpamanya kita satu produk, umpamanya ya kita bilang Toyota gitu atau BYD gitu, dia nggak? Dia punya mobil umum kan umpamanya 100 juta, bener nggak? Kok ada 50 juta, tapi kamu kan serakah dong? Kamu tidak bisa salahin dia. Kedua juga kamu terserakah kan nggak mungkin bawa ya nggak? Umpama salah satu BYD biasa pasaran gitu. Tapi dia betul, kamu serakah. Oh iya, mungkin barang curian atau barang rongsokan tidak bisa salahin penjual. Ya. Itunya. Biasanya kan kalau misalnya penjual kan dia pembelinya harus tahu konsekuensinya dong, ya kan? Dia harus konsekuen dong. Benar, kamu serakah kan nggak mungkin punya harga segitu. Benar nggak mungkin itu di dunia tuh nggak ada istilahnya apa istilahnya tian mai tiao xie xian ping di angin nggak mungkin turunin makanan buat kita dong, benar nggak? Arti begitu. Tambah lagi kita punya hukum kacau. Kalau di Tiongkok kan ada berita-berita, kan ditangkap. Ya. Ya, kok kita sini nggak? Masa Jokowi punya apa? Ijazah, apakah palsu nggak palsu? Nah, sampai sekarang masih kacau kan? Itu hukum kita kacau, polisi kacau, semuanya kacau. Memang hukum kita kacau kok nggak tegas. Kalau Tiongkok kan nggak boleh. Kemarin deh ada satu tempat pariwisata, ada satu orang
medsos bilang itu tempatnya gratis. Ditangkap langsung dibawa 5 tahun penjara. Iya. Cuma hukum kita kacau amburadul. Jadi hukum kita bisa diatur, bisa kacau, polisi semua kacau, pejabat kacau, tipulah rakyat jadi korban, rakyat juga serakah. Kayak nggak mungkin harga segitu dong, bener nggak? Betul Nah, banget. itu ada- Harusnya kan orang kalau mau beli juga curiga ya, lo kok murah banget sih, kok bisa murah sih gitu ya. Saya punya waktu saya dagang di Jatinegara, asal satu merek pulpen, ya nggak? Pulpen bahaya lah begitu. Tapi kamu terima barang di pinggir jalan, terus ternyata barang curian, ketangkap polisi kan? Itu namanya serakah. Saya nggak bisa salin penjual, membeli serakah. Nah gitu. Iya, betul. Jadi itunya tidak bisa salin penjual. Penjual maunya semua gitu. Kata Novi Basuki benar. Penjual maunya semua laku aja gitu ya, Kong. Iya nggak mungkin turun makanan kalau kita nggak kerja keras seperti Tiongkok. Kita doa tiap hari ya nggak mungkin turunin 1 gelas minuman minyak goreng, nggak mungkin. Nah itu benar nggak? Jadi salah pembelinya juga, hukum kita kacau, polisi kacau, semua penegak hukum kacau, bisa dibeli. Iya. Nah, Iya. makanya dengerin aku, mending sekarang kita sekali-sekali ketemu muka, aku jeleknya seperti apa gitu. Dan ketemu kakak jadi beli udah usang. Udah tunggu data Ustaz punya selawat. Oke, Uncle, terima kasih. Wah, pagi-pagi aku udah emosi naikin sarung ya. Wah, gak bisa begitu. Selamat pagi, Pak Hendra. Good morning, selamat pagi. Seru juga ya dengan akong nyanyinya aja gitu ya. Dia mah bisanya cuman ser apa? Nah, buat Pak Hendra apa lagunya? Ini dia Duet Maut. Ayo, Pak. All my love. Ayo, ini lagu ngetop banget nih kalau duet nih. Hey, Endless Love. And your eyes. Ayo, Pak, ini lagu wajib nih. Ya sudah, ini adalah Endless Love ya, lagu nggak tahu banget ini. Ada lagunya cuman nggak hafal liriknya aja ya. Iya, Mariah Carey and Luther Vandross, Endless Love. My love, itu kan lagi. Na 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 in my life. Vanilla nih The lagi only things that's life. Enggak lah. Tapi juga sih. Oke, Pak Hendra, silakan. Iya, fenomena yang mana SMK aja juga tuh ya kembali lagi ke orangnya juga ya. Artinya orang harus bisa pintar dalam hal memilih gitu. Mana yang baik, mana yang benar, mana yang enggak. Bisa juga atau kita juga bisa jadi SMK only, mungkin ya overtraining. Ya bisa juga begitu kan. Nah, makanya kembali lagi ke orangnya harus bisa pintar dalam hal memilih mobil mana yang baik, mana mobil mana yang kurang baik. Artinya dalam hal administrasi ya, dalam hal surat-suratnya gitu loh. Karena ya memang mungkin fenomena ini mungkin anak ini terjadi mungkin udah ada ya peminatnya. Iya, ada pasarnya udah pasti. Iya, Kalau enggak kan nggak mungkin ada. jalan. Kan banyak Iya, juga yang kemudian beli itu terus dipretelin loh Pak Hendra ya kan, dipretelin terus dia jual under dealnya. Itu hal yang apa ya udah ada dari dulu ya, misalnya jual bodong ya, motor bodong ya. Itu hal yang udah ada gitu. Kembali lagi ke kitanya, bagaimana kita memilih mobil bekas ya, mobil yang mungkin udah tahun tua ya, kita harus milih misalnya ketemu orangnya atau mungkin kita lihat kondisi mobilnya, atau mungkin kita bawa orang buat teman yang ngerti mobil untuk bisa ngecek. Bawa montir buat ngecek ya. Tapi kalau misalnya masalah BPKB SNK tuh kita bisa akses kok itu secara online. Betul. Artinya kita kembali lagi, artinya kita bagi jauh kita melihat kondisi mobil tersebut kan. Artinya jangan berikutnya dalam karung. Ya, artinya kita nggak tahu
tahu nggak tahu isi mobilnya kayak gimana, tiba-tiba jual kita beli ya akhirnya. Betul. Jangan beli akung dalam karung, bodong lagi gitu. Wah, itu mah udah apes 8 turunan ya. Iya, kalau saat kalau beli karung kan berarti isinya usus semua tuh. Oke, Pak Hendra, terima kasih. Iya. Sebetulnya ini yang terpukul adalah teman-teman dari industri multifinance ya, di mana ini sudah mereka sudah teriak ya, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia ya, dengan adanya fenomena ini. Ditambah lagi bahwa sekarang kalau kita bicara mengenai industri multifinance itu sendiri ya, industri leasing atau multifinance di Indonesia ini sekarang sedang dalam keadaan yang babak belur ya, artinya perkembangannya, proyeksinya itu melambat ya, pertumbuhannya itu melambat, apalagi ditambah dengan situasi black market seperti ini ya kan. Nah, Pak Martin, selamat pagi. Good morning Pak Martin, terima kasih. Di TikTok Live jangan lupa tap-tap love-nya ya, aktiflah di TikTok Live biar nanti ada special gift juga yang kita bakal berikan kepada Anda mitra bisnis yang aktif di TikTok Live. Tujuannya apa sih? Karena kita memang sedang membangun akun ini agar semakin tertangkap oleh algoritma, sehingga semakin banyak ya saudara-saudara kita yang tadinya pelengap-pelongoy nggak ngerti apa-apa ya kan, cuman jadi korban Pinocchio, jadi semakin paham karena kontribusi dari teman-teman yang ada di sini ya untuk menyuarakan kebenaran. Masih ada waktu nggak, Nas? Nawar dikit dong. Di penjualnya pelit. Ya sudahlah, lagi nanti ya jam 7.30 saya akan buka kembali. Selamat pagi, Pak Sabam. Semenjang Mbak Nina. Jess, intan menikah. Luar biasa. Luar biasa cerewet ya, Pak. Ibu-ibu selalu sehat. Amin ya, amin. Pak Retio menikah, Jess. Pak Retio anjing. Pak, amin. Amin. Oke. Menikah spesial kagem panjenengan untuk duet mautnya Anas mana di Businessman Opinion spesial buat Pak Retio. Nyanyi Pak. Rasa sesal di dasar hati yang tak mau pergi. Ya Pak. haruskah aku lari dari Kenyataan ini benakku mencoba. untuk sembuh, Mana Pak Retio? namun senyummu tetap Kemampuannya. Itu duet fenomenal Noah sama Bang Iman Fals ya, judulnya Yang Terlupakan. Karena tuh saya tahu dalam hatinya Pak Retio ini kan mau tahun baru, jadi melupakan hal-hal yang sudah berlalu tahun ini. Betul sekali, Mbak. Iya. Monggo Pak, monggo. Kembali ke topik, Mbak. Memang banyak itu yang S2, S3, bahkan sampai S4 gitu, Mbak. Makanya saking nggak kuatnya, akhirnya ya udahlah, walaupun cuma adanya SMK dijual aja. Betul, bisa jadi memang karena ini kepepet ya Pak yo, dari sisi penjualnya ya. Saya mau bilang, Mbak, ke seluruh rakyat Indonesia di luar sana ya. Anda harus ingat ada Undang-Undang Nomor 42 tahun 99 tentang fidusia ya, Mbak. Itu pidananya 2 tahun, Mbak. Kalau ketahuan ya seperti Barang ini. siapa Yang mengalihkan ya kendaraan sebelum lunas, itu Anda termasuk kriminal. Anda melakukan kegiatan ilegal, baik itu yang punya kendaraan maupun yang beli. Anda kena pidana 2 tahun. Iya, yang beli dianggap penadah ya Pak. Itu dianggapnya adalah penadah. Iya, betul. Cuman yang jadi masalah, Mbak, pertanyaan saya, Mbak, kenapa itu undang-undang nggak bisa jalan ya, Mbak? I don't know lah Pak, itu I don't know kalau banyak undang-undang tidak bisa berjalan. Ada kurang lebih 5, Mbak. Ada 5 Poin. kayak semacam modus ya dalam kendaraan yang masih leasing. Yang pertama ya itu dijual belikan, ya, Mbak. Kemudian yang tanpa tadi otomatis hanya dengan SMK ya. Yang kedua, Mbak, ini yang kendaraan itu, Mbak,
dinyatakan hilang. Ya, dinyatakan hilang. Ya, istilahnya itu nggak tahu dicuri atau gimana lah, tapi itu modus, Mbak. Karena ternyata itu kendaraan, terutama sepeda motor, Mbak, itu dipretelin. Iya, dan betul. Dan jadi dijual under deal-nya gitu ya, Pak ya. Banyak itu, banyak. bukan dijual aja, Mbak, itu yang di sini ya, Mbak ya. Itu diekspor ilegal, Oh, dikirim ke Pakistan. oh. Saya buka aja, Mbak. Itu modusnya seperti itu. Berarti mafia itu sudah ada dong kalau misalnya sampai Iya, Mbak, ekspor. mafia. Cuman pertanyaannya, Mbak, satu lagi, Mbak, kenapa itu mafia nggak pernah ditangkap, Mbak? Oke. Sampai sekarang, Mbak. Dan kenapa itu lolos ekspor? Karena secara surat-surat Itu harus. dia, Mbak. Hmm. Itu dia. Kemudian yang ketiga, itu banyak sekali sekarang, yaitu tadi, Mbak, di iklan, Mbak. Modus dari iklan. Jadi kendaraan-kendaraan yang mereka dan itu ada marketingnya, Mbak. Itu ada marketingnya. Kemudian yang ketiga ada yang berikutnya digadekan, Mbak. Oh, iya. Yang pegang LSM, terutama ini mobil. Jadi begitu mobil itu dinyatakan sama pihak leasing itu one prestasi, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, tahu-tahu setelah dilatak dengan sipil, itu dipegang sama LSM. Misalkan dia digadekan di sana 50 juta, itu harus suruh nebus sampai 100 juta, Mbak. Dan itu pelakunya sampai dengan detik ini masih dilindungi. Saya bicara dilindungin, itu udah kejadian kira-kira udah 20 tahun, Mbak. 25 tahun mungkin. Masih ada. Nah ini nih yang mesti digaris bawah. Kok bisa dilindungi? Berarti mungkin ada Itu quote-unquote. Ya, oke. Ya, pertanyaannya, kenapa sekarang masih ada, kan berarti dilindungi. Betul, betul. Karena kalau kasus itu sudah terjadi dan ini masih ada pembiaran, berarti kan ada sesuatu kan? Dan yang terjadi, Mbak, ketika laporan ke yang berwajib, 99% nggak ada yang terbongkar. Miris kan, Mbak, itu kondisinya. Makanya saya menghimbau lah ya, terutama ke ketua asosiasi itu Pak Subandi ya, dan ke lembaga-lembaga pembiayaan ya, Anda mintalah regulasi ke pemerintah, gimana caranya. Kalau Anda cuma dianggapnya itu kerugian, kemudian nanti akhir tahun atau per berapa tahun dianggap layout, ya kan sayang gitu loh. Iya dong. Iya kan sayang sekali, Mbak, itu, Mbak. Iya, makanya saatnya sekarang. Anda kan sekarang lagi pusing kepala. Betul, Anda lagi, betul. Ya. Ini ngedrop banget sih Nena lihat. menurun, sudah BI BI checking semakin nggak karu-karuan sekarang. Iya kan? Hampir boleh dibilang setiap mungkin dari 100 aplikasi yang masuk, paling yang Anda bisa ambil cuma 25. Itu kan udah parah sekali, Pak. Makanya Anda saatnya lah sekarang lah. Saya minta ke asosiasi ya, karena ini efeknya ini yang kasihan adalah rakyat bawah. Ya. Rakyat bawah, Mbak. Mereka terombang-ambing, Mbak. Ya kan sekarang tahu-tahu masuk di iklan lah, yaitu baik di, terutama di Facebook lah. Maka hati-hati Anda ya. Saya bilang ke saudara-saudara kita yang di luar sana, kalau ada iklan di Facebook tidak masuk akal, jangan Anda pernah tertarik sama sekali. Jangan pernah Anda urusin lah, intinya begitu. Ya sekarang bayangin, Mbak, ada motor harganya 25 juta realnya. Di iklan di situ cuma 8 juta. Iya. Mau-maunya mereka transfer juga. Nah itu masalahnya tuh. Itu ke apa ya? Kekurang sadaran dari masyarakat atau nggak ngerti tuh. Mereka kok bisa mau dan percaya aja. Begini, Mbak, saya ilustrasikan itu ya. Semua tempat wisata kalau baru dibangun bagus. Hotel kalau baru dibangun bagus, Mbak. Tapi setelah nanti 10 tahun apa yang terjadi? Lagi-lagi adalah sosialisasinya, Mbak. Itu undang-undang fidusia, Mbak. Saya ingat sekali kurang lebih tahun 90-an nih, Mbak. Iya. Itu kan masih yang pegang notaris langsung, Mbak. Iya. Buat melindungi si konsumen maupun si Penjual dan kreditur, pembeli. kan? Iya, Mbak. Tangan dijelasin, Mbak. Resikonya kalau Anda one prestasi akan begini. Sekarang dibawain, Mbak, sama SM, Mbak, sama CMO, Mbak. Dan CMO mereka kejar-kejar target, Mbak. Pernah nggak dia jelasin kira-kira resikonya? Malah dia jelasin cuma satu kata, Bapak macet, ditarik, selesai urusan.
Itu sekarang ada undang-undangnya itu udah bagus banget Mbak, silakan itu dibaca. Iya, ini saya buka nih. Iya, Ya, undang-undang itu udah pedis. detail sekali. Tapi 99% konsumen sekarang walaupun mereka sendiri punya background hukum, nggak ada yang membaca. Iya. Miris sekali Mbak. Makanya saya hanya minta ke asosiasi yang paling atas itu ya, minta cobalah Pak Suhandi dia bikin pertemuan ke departemen terkait ke menteri terkait segala macam, gimana cara ngatasinya itu loh. Iya. Ya sayang kan Mbak kalau loss sampai 10% dari Iya konsumen dong. harus didapat. Betul. Padahal itu kan besarnya P Mbak. Iya, betul banget. Dan itu seperti si Malakama ya, Pak. Di sisi lain kan mereka dituntut target jualan gitu ya. Target jualan Mbak. Iya Mbak, ya kasihan itu SOS kan Mbak yang di lapangan Mbak. Mereka harus nombok segala macam bla bla bla, karena apa? Orang baru kredit mobil sebulan udah nggak bayar. Iya. Itu yang bertanggung jawab SO-nya Pak memangnya. Itu secara langsung Karena yang jualan dia gitu. akan kena itu SO, nomor satu SO, karena mereka insentifnya akan diperhitungkan berdasarkan tingkat kelancaran konsumen sampai 6 bulan loh Mbak. Jadi kalau 6 bulan lancar berarti mereka aman. Kalau sebelum itu berarti SO-nya yang nanggung gitu. Betul. Padahal kan ada sebetulnya bagian apa Collection, Mbak. ada collection, ada juga bagian leasing itu yang research itu kan Pak, yang dia sebelum di ACC kan dia dulu yang research kan. Surveyor. The surveyor juga Iya, ada. analis. Nah, Itu iya betul. sedang renteng tuh Mbak. Jadi nanti nomor satu SO dulu tuh Mbak 6 bulan, ya kan? Terus nanti kalau udah masuk angsuran kedua, PA itu kena Mbak, bagian analisnya ikut kena Mbak. Jadi dia apa ini dia insentif dia akan mulai kena itu segala macam. Kalau gagal bayar itu ya, kalau terjadi kasusnya. Kalau sampai gagal bayar, gitu, Mbak. Ini Mbak, ini udah masalah besar sebetulnya. Tapi saya nggak tahu ini, kayaknya ini lembaga-lembaga keuangan, karena saya sekarang yang bertahan ini kan lembaga-lembaga keuangan yang pembiayaannya gede-gede Mbak. Iya. Kalau yang kecil-kecil kan udah pada tenggelam itu kan. Iya, yang kecil-kecil jadi mereka mungkin karena profitnya udah mulai cukup, tapi kan sayang juga Mbak. Dan Betul. tiap tahun tuh naik terus Mbak tingkat kerugian itu. Iya. Iya, ini saya lihat pertumbuhan dari leasing ini angkanya menurun. Tapi NPL masih aman NPL-nya, Pak. Iya, saya bicara NPL Mbak, saya sih nggak tahu yang sebenarnya seperti apa ya. Kadang-kadang data juga blur ya. Hubungannya sama pihak Betul. Nanti kalau NPL-nya jelek ya ditutup ya, Pak. Betul. Iya, saya masih ingat Mbak dulu ya, kira-kira tahun 2010-an ke bawah atau 2015 ke bawah Mbak, itu NPL bagus Mbak, nggak taunya Mbak di gudang itu ya tarikan itu ribuan Mbak dulu Mbak. Tapi setelah masa itu dibongkar semua, langsung terjun payung Mbak. Iya. Mungkin ini juga informasi buat buat mitra bisnis Pak. Bagaimana dengan yang ada itu Pak, lelang? Ada kan Pak, yang banyak banget itu kan murah-murah banget. Kalau itu aman nggak? Oh sangat aman, tapi yang di lembaga lelang resmi ya Mbak. Kan ada kan banyak kan Itu Pak sangat yang. aman. Oh, oke. Iya, sama aman. Tapi sekali lagi ya, Anda jangan pernah tergiur Harga murah yang seperti yang diiklankan. Tapi ternyata ketika Anda nanti sampai sana, saya sampaikan sekali lagi akan sangat kecewa. Karena itu yang terjadi di sana adalah ada mafianya juga. Aduh, Mafianya seperti capek. apa? Jadi mereka yang udah jadi komunitas lelang tetap di situ Mbak. Jadi kalau ada pemain baru masuk ke situ, ya mereka ini kondisi motor yang tadinya sebetulnya grade A ya, itu kadang di dalam dibikin grade B Mbak. Ini harganya yang harusnya, nah sebaliknya nanti ada juga Mbak yang harusnya itu motor itu grade B dibikin grade A biar tercocok sama Mbak. Wah Mbak, pokoknya ini negeri jadi negeri Konoha yang benar-benar harus segera di sumuk Pak saya jadinya ini. Ya, ini informasi penting, bagus sekali Pak Artio, matur nuwun sangat nih. Semoga bisa menjadi insight buat banyak orang untuk berhati-hati nih Pak Artio. Nah, jadi kalau ada yang sesuatu yang nggak masuk akal, jangan pernah Anda tergiur, terutama di iklan sekarang. Dan saya minta ke yang berwajib ya sekarang, hari ini juga yang mendengarkan pihak kepolisian, silahkan tolong dicek di Facebook. siap. Dan tolong segera itu ya
yang mereka iklan di Facebook, ambil tindakan. Sebetulnya karena saya rajin dengerin ya Mbak Nina di smartphone, sebenarnya kan gampang sekali Mbak. Itu kalau nggak ada yang backingin nggak mungkin udah gitu. Iya, masalahnya di Indonesia memang itu sih Pak. Itu dia Mbak. Ya udah ngopi ya Pak, ngopi dulu Pak. Matur nuwun Pak Arut ya, matur nuwun sangat ya. Selamat pagi Pas FM. Sedih. Kenapa? Sedih sama Dato Usman. Kenapa Kang? Kemarin dia beli bakwan, ditutup sama selimut, sekali buka ternyata nenek Wan, dibohongin. Ternyata Nek Wan bukan Tek Wan ya, Nek Wan. Bukan bakwan. Sedih, hari ini mungkin dia telepon kali sedih deh. Makanya beli udang dalam selimut. Aku. Beli bakwan ditutup sama selimut, sekali buka nenek Wan, nenek bakwan, nenek Wan. Itu namanya Paul. Itu doang Kong, ya Allah. Pak Wekong bilang odong-odong dan jual spare part di Jalan Raya Bogor banyak copotan, colongan, tapi kok aman aja ya katanya gitu. Nah loh, ini para pihak yang berhubungan dengan tema yang kita bahas pagi ini, semoga ini bisa menjadi informasi penting untuk Anda bertindak ya. Kenyataannya seperti ini, bahkan ngeri ya, itu bisa diekspor loh, sudah sampai level ekspor untuk barang-barang yang quote-unquote pasar gelap gitu ya. Ya sudahlah, nanti kita lanjut lagi ya untuk next Businessman Opinion jam 8.30. Ya, selamat pagi Pas FM. Semenjang Mbak Nina Sinten menikah luar biasa. luar biasa cerewet ya Pak. Mugi-mugi selalu sehat. Amin ya Allah. Amin. Pak Arut ya menikah Pak Arut ya Pak, amin. Amin. Oke. Menikah spesial kagem panjenengan untuk duet mautnya Anas Lana di Businessman Opinion spesial buat Pak Retyo. Nyanyi Pak. Rasa sesak di dasar hati yang tak mau pergi. Ya Pak. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Pernahku mencoba. Mana Pak Retyo? Kemampuannya. Itu duet fenomenal Noah sama Bang Iman Fals ya, judulnya Yang Terlupakan. Karena tuh saya tahu dalam hatinya Pak Retyo ini kan mau tahun baru, jadi melupakan hal-hal yang sudah berlalu tahun ini. Betul sekali Mbak. Iya. Monggo Pak, monggo. Kembali ke topik Mbak, memang banyak itu yang S2, S3, bahkan sampai S4 itu Mbak. Makanya saking nggak kuatnya akhirnya ya udahlah, walaupun cuma adanya SMK dijual aja. Betul, bisa jadi memang karena ini kepepet ya Pak yo dari sisi penjualnya ya. Saya mau bilang Mbak ke seluruh rakyat Indonesia di luar sana ya. Anda harus ingat ada Undang-Undang Nomor 42 tahun 99 tentang fidusia ya Mbak. Itu pidananya 2 tahun Mbak. Kalau ketahuan ya seperti Barang ini. siapa Yang mengalihkan ya kendaraan sebelum lunas, itu Anda termasuk kriminal. Anda melakukan kegiatan ilegal, baik itu yang punya kendaraan maupun yang beli. Anda kena pidana 2 tahun. Iya, yang beli dianggap penadah ya Pak. Itu dianggapnya adalah penadah. Iya, betul. Cuman yang jadi masalah Mbak, pertanyaan saya Mbak, kenapa itu undang-undang nggak bisa jalan ya Mbak? I don't know lah Pak, itu I don't know kalau banyak undang-undang tidak bisa berjalan. Ada kurang lebih 5 Mbak. Ada 5 Poin. semacam modus ya dalam kendaraan yang masih leasing. Yang pertama ya itu dijual belikan ya Mbak. Kemudian yang tanpa tadi otomatis hanya dengan SMK ya. Yang kedua Mbak, ini yang kendaraan itu Mbak dinyatakan hilang. Ya, dinyatakan hilang. Ya,
istilahnya itu nggak tahu dicuri atau gimana lah, tapi itu modus mbak. Karena ternyata itu kendaraan, terutama sepeda motor mbak, itu dipretelin Iya, dan betul. Dan jadi dijual under deal-nya gitu ya Pak ya. Banyak itu banyak. bukan dijual aja mbak, itu yang di sini ya mbak ya, itu diekspor ilegal, Oh, dikirim ke Pakistan. oh. Saya buka aja mbak, itu modusnya seperti itu. Berarti mafia itu sudah ada dong kalau misalnya sampai Iya, Mbak, ekspor. mafia. Cuman pertanyaannya mbak, satu lagi mbak, kenapa itu mafia nggak pernah ditangkap mbak? Oke. Sampai sekarang mbak. Dan kenapa itu lolos ekspor? Karena secara surat-surat Itu harus. dia mbak, Hmm. itu dia. Kemudian yang ketiga, itu banyak sekali sekarang, yaitu tadi mbak, di iklan mbak, modus dari iklan. Jadi kendaraan-kendaraan yang mereka dan itu ada marketingnya mbak, itu ada marketingnya. Kemudian yang ketiga ada yang berikutnya digadekan mbak, Iya. yang pegang LSM, terutama ini mobil. Jadi begitu mobil itu dinyatakan sama pihak leasing itu one prestasi, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nah tahu-tahu setelah dilacak dengan detail itu dipegang sama LSM. Misalkan dia digadekan di sana 50 juta, itu harus suruh nebus sampai 100 juta mbak. Dan itu pelakunya sampai dengan detik ini masih dilindungi. Saya bicara dilindungin, itu udah kejadian kira-kira udah 20 tahun mbak, 25 tahun mungkin. Masih ada. Nah ini nih yang mesti digaris bawah. Kok bisa dilindungi? Berarti mungkin ada Itu. quote-unquote. Ya, oke. Ya, pertanyaannya, kenapa sekarang masih ada, kan berarti dilindungi. Betul, betul. Karena kalau kasus itu sudah terjadi dan ini masih ada pembiaran, berarti kan ada sesuatu kan? Dan yang terjadi mbak, ketika laporan ke yang berwajib, 99% nggak ada yang terbongkar. Miris kan mbak itu kondisinya. Makanya saya menghimbau lah ya, terutama ke ketua asosiasi itu Pak Subandi ya, dan ke lembaga-lembaga pembiayaan ya, Anda mintalah regulasi ke pemerintah gimana caranya. Kalau Anda cuma dianggapnya itu kerugian, kemudian nanti akhir tahun atau per berapa tahun dianggap write-off, ya kan sayang gitu loh. Iya dong. Iya kan sayang sekali mbak itu mbak. Iya makanya saatnya sekarang. Anda kan sekarang lagi pusing kepala. Betul, Anda lagi betul. Ya. Ini ngedrop banget sih Nena lihat. menurun, sudah BI BI checking makin nggak karu-karuan sekarang. Iya kan? Hampir boleh dibilang setiap mungkin dari 100 aplikasi yang masuk, paling yang Anda bisa ambil cuma 25. Itu kan udah parah sekali Pak. Makanya ada saatnya lah sekarang lah. Saya minta ke asosiasi ya, karena ini efeknya ini yang kasihan adalah rakyat bawah. Ya. Rakyat bawah mbak, mereka terombang-ambing mbak. Ya kan sekarang tahu-tahu masuk di iklan lah ya, itu baik di, terutama di Facebook lah. Maka hati-hati Anda ya. Saya bilang ke saudara-saudara kita yang di luar sana, kalau ada iklan di Facebook tidak masuk akal, jangan Anda pernah tertarik sama sekali. Jangan pernah Anda urusin lah, intinya begitu. Ya sekarang bayangin mbak, ada motor harganya 25 juta realnya, di iklan di situ cuma 8 juta. Iya. Mau-maunya mereka transfer Iya. juga. Nah itu masalahnya tuh. Itu ke apa ya, kekurang sadaran dari masyarakat atau nggak ngerti tuh mereka kok bisa mau dan percaya aja. Begini mbak, saya ilustrasikan itu ya, semua tempat wisata kalau baru dibangun bagus, hotel kalau baru dibangun bagus mbak, tapi setelah nanti 10 tahun apa yang terjadi? Lagi-lagi adalah sosialisasinya mbak, itu undang-undang fidusia mbak, saya ingat sekali kurang lebih tahun 90-an nih mbak. Iya. Itu kan masih yang pegang notaris langsung mbak, Iya. buat melindungi si konsumen maupun si Penjual dan pembeli. Kan? Iya, pada tangan dijelasin mbak, resikonya kalau Anda one prestasi akan begini. Sekarang dibawain mbak sama SO mbak, sama CMO mbak. Dan CMO mereka kejar-kejar target mbak. Pernah nggak dia jelasin kira-kira resikonya? Malah dia jelasin kan cuma satu kata, bapak macet ditarik selesai urusan. Itu sekarang ada undang-undangnya itu udah bagus banget mbak, silakan itu dibahas. Iya, ini saya buka nih. Iya, Ya, undang-undang itu udah detail sekali. Tapi 99% konsumen
sekarang walaupun mereka sendiri punya background hukum, nggak ada yang membaca. Iya. Miris sekali, Mbak. Makanya saya hanya minta ke asosiasi yang paling atas itu ya, minta cobalah Pak Suwandi dia bikin pertemuan ke departemen terkait ke menteri terkait segala macam, gimana cara ngatasinya itu loh. Ya sayang kan Mbak, kalau loss sampai 10% dari Iya dong. nggak bisa. Betul. Itu kan bukannya P, Mbak. Iya, betul banget. Dan itu seperti si Malakama ya, Pak. Di sisi lain kan mereka dituntut target jualan gitu ya. Target jualan, Mbak. Iya, Mbak, ya kasihan itu SOS Mbak yang di lapangan, Mbak. Mereka harus nombok segala macam bla bla bla. Karena apa? Orang baru kredit mobil sebulan udah nggak bayar. Iya. Itu yang bertanggung jawab SO-nya, Pak, memangnya. Itu secara langsung Karena yang jualan dia gitu. karena itu SO nomor satu SO, karena mereka insentifnya akan diperhitungkan berdasarkan tingkat kelancaran konsumen sampai 6 bulan loh, Mbak. Jadi kalau 6 bulan lancar berarti mereka aman. Kalau sebelum itu berarti SO-nya yang nanggung gitu. Betul. Padahal kan ada sebetulnya bagian apa ada collection, ada juga bagian leasing itu yang research itu kan Pak, yang dia sebelum di ACC kan dia dulu yang research kan. Surveyor. Ada surveyor juga, Iya, ada analis. Nah, Itu iya betul. sedang renteng tuh, Mbak. Jadi nanti nomor 1 SO dulu tuh, Mbak, 6 bulan. Ya kan? Terus nanti kalau udah masuk ke angsuran kedua, TA itu kena, Mbak, bagian analisnya. Ikut kena, Mbak. Jadi dia insentif dia akan mulai kena itu segala macam. Kalau gagal bayar itu ya, kalau terjadi kasus. Kalau sampai gagal bayar, gitu, Mbak. Ini Mbak. Ini udah masalah besar sebetulnya, tapi saya nggak tahu ini. Kayaknya ini lembaga-lembaga keuangan, karena sekarang yang bertahan ini kan lembaga-lembaga keuangan yang pembiayaannya gede-gede, Mbak. Iya. Kalau yang kecil-kecil kan udah pada tenggelam itu kan. Iya, yang kecil-kecil jadi mereka mungkin karena profitnya udah mulai cukup, tapi kan sayang juga, Mbak. Dan Betul. tiap tahun tuh naik terus, Mbak, tingkat kerugian itu. Iya. Iya, ini saya lihat pertumbuhan dari leasing ini angkanya menurun. Tapi NPL masih aman NPL-nya, Pak. Iya, saya bicara NPL, Mbak, saya sih nggak tahu yang sebenarnya seperti apa ya. Kadang-kadang data juga blur ya. Hubungannya sama pihak itu. Betul. Nanti kalau NPL-nya jelek ya ditutup ya, Pak. Betul. Iya, saya masih ingat, Mbak, dulu ya, kira-kira tahun 2010-an ke bawah atau 2015 ke bawah, Mbak, itu NPL bagus, Mbak, nggak taunya, Mbak, di gudang itu ya tarikan itu ribuan, Mbak, dulu, Mbak. Tapi setelah masa itu dibongkar semua, langsung jus terjun payung, Mbak. Iya. Mungkin ini juga informasi buat mitra bisnis, Pak. Bagaimana dengan yang ada itu, Pak? Lelang. Ada kan, Pak, yang banyak banget itu kan murah-murah banget. Kalau itu aman nggak? Oh, sangat aman, tapi yang di lembaga lelang resmi ya, Mbak. Kan ada kan banyak kan, Pak, yang aman, Mbak. Oh, oke. Iya, sama aman, tapi sekali lagi ya, Anda jangan pernah tergiur Harga murah yang seperti yang diiklankan. Tapi ternyata ketika Anda nanti sampai sana, saya sampaikan sekali lagi akan sangat kecewa. Karena itu yang terjadi di sana adalah ada mafianya juga. Aduh, Mafianya seperti capek. apa? Jadi mereka yang udah jadi komunitas lelang tetap di situ, Mbak. Jadi kalau ada pemain baru masuk ke situ, ya mereka ini kondisi motor yang tadinya sebetulnya grade A ya, itu kadang di dalam dibikin grade B, Mbak. Jadi harganya yang harusnya, nah sebaliknya nanti ada juga, Mbak, yang harusnya itu motor itu grade B dibikin grade A biar tercocok pemain-pemain Mbak. Wah, Mbak, pokoknya ini negeri jadi negeri Konoha yang benar-benar harus segera di sumuk, Pak, saya jadinya ini. Ya, ini informasi penting, bagus sekali Pak Rutio, matur nuwun sangat nih. Semoga bisa menjadi insight buat banyak orang untuk berhati-hati nih Pak Rutio. Dah. Jadi kalau ada yang sesuatu yang nggak masuk akal, jangan pernah Anda tergiur, terutama di iklan sekarang. Betul. Dan saya minta ke yang berwajib ya sekarang, hari ini juga yang mendengarkan pihak kepolisian, silahkan tolong dicek di Facebook. Siap. Dan tolong segera itu ya, yang mereka iklan di Facebook, ambil tindakan. Sebetulnya karena saya rajin dengerin
ya Mbak Nina, Iya. di smartphone sebenarnya kan gampang sekali Mbak. Itu kalau nggak ada yang backingin nggak mungkin udah gitu. Iya, masalahnya di Indonesia memang itu sih Pak. Itu dia Mbak. Ya udah ngopi ya Pak, ngopi dulu Pak. Matur nuwun Pak Arut ya, matur nuwun sangat ya. Selamat pagi Pas FM. Sedih. Kenapa? Sedih sama Dato Usman. Kenapa Kong? Kemarin dia beli bakwan, ditutup sama selimut, sekali buka ternyata nenek Wan, dibohongin. Ternyata Nek Wan bukan Tek Wan ya, Nek Wan. Bukan bakwan. Sedih, hari ini mungkin dengan telepon kali dah sedih deh. Makanya beli udang dalam selimut. Agung. Beli bakwan ditutup sama selimut, sekali buka nenek Wan, nenek bakwan, nenek. Itu namanya Paul. Itu doang Kong, ya Allah. Pak Wekong bilang odong-odong dan jual spare part di Jalan Raya Bogor banyak copotan, colongan, tapi kok aman aja ya katanya gitu. Nah loh, ini para pihak yang berhubungan dengan tema yang kita bahas pagi ini, semoga ini bisa menjadi informasi penting untuk Anda bertindak ya. Kenyataannya seperti ini, bahkan ngeri ya, itu bisa diekspor loh, sudah sampai level ekspor untuk barang-barang yang quote-unquote pasar gelap gitu ya. Ya sudahlah, nanti kita lanjut lagi ya untuk next Businessman Opinion jam 8.30. Oke, pertama dengan Pak Wandi. Selamat siang Pak Wandi. Selamat siang. Ini gimana saya kurang begitu paham, coba diulang lagi. Oh, jadi ini lagi marak nih fenomena penjualan mobil dan motor hanya STNK aja gitu. Jadi ini merugikan perusahaan multifinance ya. Karena kan penjualan kendaraan hanya STNK ini berarti hanya unitnya aja. Sedangkan BPKB berada di perusahaan pembiayaan. Wah, ini fenomena yang aneh-aneh bin ajaib ini. Ya karena di Indonesia ini diindikasikan presiden ke-7 kita aja ijazahnya palsu. Nah ini jadi semuanya jadi terjadi penipuan ini. Penipuan semua 378 ini. Kalau kena semua begini. Ini nggak benar jadinya, apa namanya, cara-cara mekanismenya. Jadi harus dibenahi. Ya kalau bisa ini juga ijazah palsu presiden ke-7 kita ini harus dituntaskan. Pak Prabowo harus turun tangan walaupun ngambil risiko yang berat karena dia mungkin ada perjanjian dengan Pak presiden kita yang ke-7 ini. Saya nggak mau ngomong namanya lah, malas saya ngomong namanya. Katanya presiden ke-7 yang 2 kali. Dia ini makin lama makin parah ini. Iya. Makin susah karena Indonesia ini jadi seperti negara antah berantah, hukum nggak jalan, semuanya begini. Udah gitu ada juga morowali nggak beres, yaitu orang TKA semua bisa nyerang TNI, kan kurang ajar semua. 15 orang itu yang menyerang TNI. Masa TNI di dalam negeri kita diserang oleh orang-orang asing? Ya itu kan nggak benar semua. Apa kedaulatan kita di Indonesia ini? Apa harga diri kita? Nggak ada. Ini semua kayak persisnya filter juga nggak pernah ditangkap. Udah kena vonis inkrah 6 tahun. Dia nggak ditahan. Itu gimana ini negara seperti ini? Gitu, Gibran juga dipertanyakan ijazahnya. Tunjukkan ijazahnya yang benar. Jangan mengatakan yang mendalilkan, yang membuktikan. Enggak, ini bukan masalah hukum ini masalah administrasi ijazah. Ijazah tuh 40 tahun, saya juga punya ijazah. Kalau orang mau nanya, ijazah kamu ada? Ya ada. Saya tunjukin aja nih ijazah saya. Silakan dicek di mana keasliannya. Silakan. Jangan putar-putar ke sini apa-apa. Orang ditahan, ditangkap, 2 orang kena Pak Gusnur sama Pak Bambang Tri itu ditangkap gara-gara mempermasalahkan itu. Itu seorang top presiden menangkap rakyatnya yang memilih dia.
Itu kan kurang ajar banget orang kayak gitu. Orang jahat sekali orang seperti ini. Kasih unjuk aja, kenapa harus takut? Kalau misalnya asli, nih saya kronologis begini, namanya dia seorang sarjana, KKN-nya di mana? Kasih unjuk KKN-nya, terus skripsi, ijazah, terus skripsinya itu adalah tanda tangan dosen pembimbing, dekan, rektor segala macam itu ada di depan. Kalau skripsi kan dekan itu tanda tangan, ketua jurusan segala macam. Itu ada semua ada begitu, bakunya seperti itu. Mama ijazah itu tanda tangan rektor sama tanda tangan dekan. Nah ini kan begitu, entah dia swasta atau negeri ya begitu, memang prosedurnya seperti itu. Kenapa harus takut? Kalau mamanya penipuan ya ketahuan, bagaimanapun penipu itu masih ketahuan. Walaupun dituduh bagaimana, saya juga mohon juga pada polisi jangan jadi tameng lah. Iya. Jangan jadi bemper. Karena polisi itu bukan milik orang. Polisi itu adalah milik negara. Iya. Polisi Republik Indonesia, Polri. Bukan polisi miliknya Jokowi, bukan. Jokowi kan hanya sementara. Iya. Dia kan hanya sebagai presiden untuk 2 periode. Ya setelah itu selesai. Nggak lagi. Ya, oke, makasih. Baik, terima kasih kembali Pak Wandi atas komentarnya. Akong Yansen, Uan. Wan Anita, Iya, silakan Akong. benar kata Wandi itu benar. Sangat-sangat benar negeri ini, tahu nggak? Tetapi aku mengaku Dewa Kayangan juga ada ijazah. Sebenarnya masa ijazah palsu kita tuh banyak di negara kita Indonesia. Banyak pejabat di Kalimantan tuh SH, sarjana tuh palsu beli punya. Banyak sih jadi pejabat-pejabat daerah tuh banyak, cuma nggak diungkap. Bukan hanya Jokowi aja, cuma Jokowi dia presiden, dia kalau memang gentle, tau nggak? Memang dia benar atau salah dia harus mengungkap supaya negara kita tidak kacau, benar nggak? Sampai sekarang kan sidang terus di polisi ganjil lagi, tunggu mau sampai kapan, dong benar nggak? Iya. Nah itu kacau di situ. Jokowi kan bukan malaikat, dia kan manusia biasa, coba dia bisa 10 tahun jadi presiden, apakah benar? Sekarang presiden sekarang apakah benar dipilih ya Allah? Kita nggak tahu dong, soalnya Indonesia apapun bisa diatur, kata almarhum Adam Malik. Nah itu pernyataan dia, padahal dia kan wakil presiden udah baru kan. Wah Indonesia mah nggak usah pusing dah, semua bisa diatur kok. Mau presidennya semua bisa dibeli sama KPU semua. Saya yakin loh. So saya punya paman ya, almarhum pengacara Yahya Hamhin. Dia bilang Pak Jensen, hukum Indonesia sih bakal kacau punya. Kenapa? Saya bilang bisa kacau. Ya kamu nilai lah. Kamu nilai kalau memang kamu senang hukum, apakah faktor memang budaya kemanusiaan, dia punya karakter bangsa ini atau di apa gitu? Apa ternyata benar kan? Maka di Indonesia kan banyak lawyer kaya-kaya kan, pengacara kaya-kaya kan bisa kong-kali-kong sama penegak hukum. Saya sih nggak jelekin, memang benar kok, saya merasakan. Ya saya itu, jadi kacau semuanya. Sekarang masalah Aceh, Indonesia kan ya, Indonesia punya bendera apa? Merah putih kan? Anita bener ya? Iya betul. Aku merah hilang dirobek, tinggal putih aja dinaikin, kacau. Banyak protes lagi sampai ke PBB semua macam. Jadi lama-lama kalau negara ini nggak ada ketegasan kepastian hukum dari penegak hukum, ini bakal ditunggu dan bakal bubar negeri ini, bakal kacau. Saya berani ngomong Anita, ya ini kan tidak polisi dong. Negara kedisiplinan kita dari sekarang Korea Utara maju nggak sekarang, makin maju deh. Iya. Hukuman tegas kemarin loh lagi bangun departemen gedung-gedung mewah untuk perdagangan. Cina, Tiongkok, kalau nggak negara dia punya hukum nggak tegas. Bisa hari ini nggak gitu hebat kan? Si Anita kan tadi baru ngomong kan, jadi Halpinnya nggak, dia punya bikin patung esek kecakep kan? Nah itu saya lihat juga tuh. Nah, itu negara ini sih kalau kepentingan kelompok golongan ya tunggu waktunya aja bubar benar. Nggak lama lagi Anita. Itulah
pandangan saya ini saya selamat Iya. siang Bu Ana. Oke, Uan juga. Terima kasih Kong Yansen atas komentarnya. Ada Pak Anton. Selamat Iya. siang. Selamat siang Bu Anita. Iya, silakan Pak Anton opininya. Ini komentarnya semua melenceng nih. Jadi kayak tidak pada fokus pada temanya hari ini kan, ngomongin ijazah. Hari ini kan kita komennya soal leasing. Iya. Ya, motor itu dijual atau mobil itu dijual tanpa dokumen, hanya STNK bisa dijual. Iya. Itu semuanya nggak bisa Bu Anita. Iklan mah boleh aja, kamu mau iklanin jual mau jual apa juga silakan. Tapi kan pada nyatanya orang nggak bodoh Bu, kecuali orang itu memang tujuannya mau melakukan pelanggaran hukum. Itu bisa aja dia mau iklanin jual tanpa BPKB, kan nggak bisa Bu. Kalau leasing itu sekarang gini Bu Anita, yang namanya leasing itu kan punya kaki mata, punya debt collector, punya apa. Kalau dia sudah tidak bayar angsuran, mereka itu memblokir BPKB. Nah, itu ada jalurnya Bu. Terus kalau BPKB itu sudah diblokir, kita pembeli itu wajib ngecek, ya kan? Ini buat sharing aja buat ke semua pendengar Pas FM. Saya merasa itu nonsen kalau dia bisa menjual tanpa dokumen yang benar, kecuali itu memang penada yang hanya ingin mendapatkan barang dan barang itu tidak dibeli dengan harga yang benar lah, bisa sepertiganya atau 20%-nya aja. Nah, kalau dokumen itu bisa diduplikatkan bisa, tapi kan orang nggak bodoh. Yang namanya beli mobil atau beli motor kan mereka pasti ngecek dulu keabsahannya. Sekarang Ibu Anita itu di internet tinggal klik aja info Samsat, itu semua wilayah di Indonesia keluar, mau Jakarta, Jawa Barat, Banten dan sebagainya pasti keluar. Kita tinggal cek aja, kalau ada blokir polisi jangan dibeli Bu. Nah terus kalau apalagi dokumen nggak lengkap jangan dibeli. Itu apalagi jangan punya itu hanya nggak bener lah. Kalau bisa jual mobil tanpa dokumen yang benar, tanpa lengkap, nggak bakal bisa laku mobil itu, atau lagi motor ya. Saya rasa tidak mungkin lah itu akan ini, karena saya bergerak di bidang ini Bu Anita. Iya. Jadi saya sangat paham. Kalau Bu Anita mau bertanya-tanya, saya akan jelasin lebih detail. Ya. Baik. Itu aja Bu Anita, makasih ya. Iya, terima kasih kembali Pak Anton atas komentarnya. Baik, mitra bisnis opini dari Pak Anton tadi sekaligus menutup sesi Businessman Opini untuk kali ini. Terima kasih Pak Wandi, Pak Yansen, dan juga Pak Andri yang sudah bergabung. Ya, Pak Andri, selamat siang. Terima kasih. Memang menurut komen saya sih ya, itu kan SNK udah atas nama si orang tersebut. Kalau dia memang mau jual, ya sebenarnya dia itu kan nanti harus jelaskan ke pembelinya bahwa saya masih kredit nih, BPKB-nya masih ada di finance, di kantor multi finance gitu. Kalau misalkan kamu mau beli ya syarat dan kondisi seperti itu, gitu. Jadi menurut saya ya mungkin karena terdesak ya Pak ya, orang ibaratnya kalau kita nih ya punya barang, mungkin mobil itu akan jadi kesekian yang kita jual, ya nggak Pak urutannya ya. Mungkin kalau ada TV dulu, mungkin ada kulkas dulu gitu kan. Karena kan mobil mungkin kebutuhannya bisa buat nyari duit, bisa buat kerja kan gitu ya. Ya mungkin orang udah kedesak gitu lah Pak. Nggak bisa lagi, mungkin udah kedesak dia juga. Udah nggak bisa lagi mendapatkan pendapatan penghasilan untuk mencicil mobil tersebut. Salah satu jalan terbaiknya ya dia jual. Tapi dia harus menjelaskan cara dan kondisi yang terjadi sama dia. Dia masih mencicil atau bisa cicilan berapa lagi. Mungkin orang itu membayar yang sudah dia bayar berapa banyak gitu kan. Sebenarnya itu tergantung negosiasi ya. Ya ibaratnya kayak rumah over kredit lah gitu Mbak. Saya rasa sah-sah aja. Ya tinggal pembeli berikutnya diedukasi aja untuk melanjutkan cicilannya dengan
dengan baik dan bijak gitu loh, diteruskan sampai selesai. Nanti kamu bisa mengambil BPKB-nya, tinggal kamu nanti ke saya aja, saya bantu, saya perlu apa dari saya, surat kuasa, nanti saya lampirkan fotokopi KTP, tanda tangan saya di atas materai, itu bisa kok. Zaman sekarang jual beli itu nggak usah dibuat rumit, yang penting tidak merugikan orang lain gitu loh. Iya. Jadi buat saya multi finance itu juga harus fleksibel. Nggak semua orang mau menjual mobil atau mengoperkan mobilnya, itu terpaksa karena kondisi ekonomi gitu loh. Jadi multi finance juga mungkin diberi jalan keluar lah, apa mungkin kayak rumah ada sistem oper kredit gitu. Rumah kan sekarang fleksibel, kalau misalnya satu orang itu nggak bisa bayar, kamu bisa alihkan ke orang lain, tapi sepengetahuan bank oper kredit gitulah. Jadi bank tahu, si pembeli penjual yang baru juga tahu. Jadi kedepannya dia mau ngambil berkas sertifikat atau nanti mungkin dalam hal ini mobil BPKB juga enak gitu. Jadi jangan dipersulit lah masyarakat, menurut saya disasahkan aja. Yang penting jual beli itu legal, dan juga kan daripada si multi finance itu kena macet, ya nggak Mbak? Iya. Ya nggak? Kalau dia kena macet nggak dibayar, terus nanti akhirnya kejar-kejaran, dia nyewa debt collector dengan biaya tinggi juga, habis itu mobil nanti dihilangkan atau dirusak, kan yang rugi multi finance. Jadi ya fleksibel aja lah, dibuat aturan legal aja. Oke, ini mobil bisa dipindah alihkan tangan dengan catatan di pasal-pasal perjanjian kredit awal lah, diedukasi dulu ke masyarakat dengan syarat ya kamu harus datang ke kantor bawa pembeli barunya, KTP gitu-gitu, udah tinggal dilanjutkan aja kreditnya. Udah selesai, saya rasa mah dibuat mudah aja lah. Gitu aja Mbak, makasih. Baik, terima kasih Pak Andri. Pak Diki, selamat siang. Selamat siang. Silakan. Saya melihat fenomena seperti ini adalah satu bukti bahwa masyarakat kita kan melakukan pelanggaran terhadap perjanjian yang sudah ditandatanganinya dengan pihak finance, kan begitu ya Bu ya? Jadi saya menyoroti bukan aspek hukumnya, tapi dari aspek pelanggaran. Di dalam masyarakat kita itu seringkali terjadi pelanggaran, yang di jalan melawan arus, yang berbelok tidak pada tempat mestinya. Pelanggaran itu kenapa marak terjadi? Karena masyarakat itu juga melihat bahwa di dalam praktek kehidupan, praktek sehari-hari, banyak sekali yang melakukan pelanggaran. Banyak yang memberi contoh pelanggaran-pelanggaran itu terjadi. Jadi masyarakat kecil itu hanya melanggar soal STNK, dijual sepedanya atau dijual mobilnya hanya dengan STNK saja, itu pelanggaran. Tapi pelanggaran itu sangat kecil dibandingkan pelanggaran-pelanggaran yang kita tahu sekarang di mass media atau di media sosial itu berseliweran. Itu pelanggaran yang luar biasa, besar-besar, dan tidak diambil tindakan yang sesuai dengan hukum. Terima kasih, selamat siang. Oke, baik. Terima kasih juga Pak Diki atas komentarnya. Baik, mitra bisnis opini dari Pak Diki tadi sekaligus menutup sesi Businessman Open untuk kali ini. Terima kasih banyak untuk Pak Andri dan juga Pak Diki yang sudah berkomentar. Nanti sesi berikutnya kami buka di pukul 12.30. Saya Anita Wijaya. Selamat siang Pak FM. Selamat siang Bapak. Dengan Bapak? Bapak dari Pak Indra. Oh, Pak Indra, silakan. Ya, kalau penjualan mobil hanya STNK dan masih di leasing itu sebetulnya konsekuensinya sudah jelas. Konsekuensinya besar, pidana itu ya. Maksudnya penggelapan. Penggelapan kan artinya kalau yang membeli atau yang terutama yang jual itu kan udah pasti dikurung konsekuensinya ya, karena penggelapan. Iya. Jadi mungkin mereka ada yang nggak tahu, ada yang pura-pura nggak tahu. Mungkin disosialisasikan aja lebih memasyarakat bahwa kalau
menjual hanya SNK saja, sementara masih dalam proses pembiayaan tanpa bicara dengan pihak leasingnya. Nah, itu 100% penggelapan. Jadi saya pikir ya belum memasyarakat saja ini ketentuan ini. Jadi kalau dibatalkan mereka juga makin tahu, nggak bisa macam-macam karena sanksinya pidana. Itu aja. Makasih. Baik, terima kasih Pak Indra atas komentarnya. Silakan untuk Anda yang lainnya, Mitra Bisnis, apa komentar Anda mengenai fenomena maraknya penjualan mobil dan motor STNK only terutama di media sosial. Ini merugikan perusahaan multifinance ya, karena penjualan kendaraan STNK only berarti hanya unit disertai STNK, sementara BPKB berada di perusahaan pembiayaan. Silakan untuk Anda yang masih ada di live TikTok Pas FM, ada Kak Edi, Kak Ital Fapem, Kak Yusuf Ibisono, Kak TKH. Boleh ikutan memberikan komentar di kolom chat atau bisa juga melalui WhatsApp call di 0816924924. Selamat siang Pas FM. Selamat siang dengan Pak Setio di Jakarta. Oke, silakan Pak Setio komentarnya. Kepada warga masyarakat di luar sana ya, waspada ada 3 modus ya. Kalau saya bilang itu penipuan juga termasuk ya. Karena itu kan kalau jual motor hanya ada SNK, berarti kan sertifikat ada di leasing. Iya. Nah itu Anda adalah termasuk penadah. Jadi nanti kalau sampai urusan panjang atau kepolisian Anda kan dianggap penadah. Pertama, Anda akan kena perkara. Yang kedua, Anda tahulah kalau urusan sama aparat seperti apa ya. Jadi saya minta jangan pernah tergiur harga murah ya, hanya ada SNK itu pasti bermasalah. Dan undang-undangnya ada, undang-undang nomor 42 tahun 2019 ya, bahwa ini termasuk ilegal ya, termasuk Anda itu termasuk kriminal, dan itu Anda bisa kena penjara sampai 2 tahun ya. Cuman memang dari pihak lembaga pembiayaan maupun dari pemerintah itu sangat kurangnya sosialisasi bahwa setiap orang transaksi kredit apapun itu kan ada namanya perjanjian kredit, ada pasal-pasalnya begitu ya. Kemudian kalau zaman dulu itu kan si kreditor itu dihadapkan ke pihak notaris ya, karena ada fidusia begitu. Nah sekarang kan enggak lagi ya. Nah, yang tadi saya maksud ada 3 modus itu, yang pertama adalah orang iklan hanya adanya unit dan SNK. Iya. Kemudian yang kedua yang perlu diwaspadai lagi adalah ada modus namanya segitiga. Ya. Jadi pihak penjual, kemudian pihak calon pembeli, dan pelaku ngerayu pihak penjual ya, suruh ngaku sebagai saudara segala macam. Pelaku iklan juga dengan sama. Kemudian harganya diturunin sedikit, taruhlah misalkan harga mobil 250, dia turunin jadi 240. Deal dengan pihak penjual juga, deal juga dengan pihak calon pembeli. Nah, pihak pelaku merayu calon atau pihak penjual itu suruh ngaku sebagai saudara segala macam, dan nanti akan dibayar dengan harga sesuai permintaan dia 250 juta. Begitu pihak pembeli sampai alamat jebret, terjadilah transaksi, tapi transfernya pihak pembeli itu bukan ke si pemilik kendaraan. Karena si pihak pembeli itu percaya bahwa yang punya kendaraan itu katanya saudaranya, dia transfer yang ke atas nama saudaranya itu. Begitu si transaksi mau ngambil unit dan BPKB, masalah gitu. Itu hati-hati sekali. Itu lagi marak sekali sekarang, Pak. Kemudian yang berikutnya adalah jual mobil dan motor dengan harga nggak masuk akal. Ini menyisir kalangan-kalangan yang ya notabene mungkin pengetahuan tentang kendaraan yang nggak paham. Tapi yang ketiga ini modusnya adalah mereka hanya meminta tanda jadi. Ya. Mereka mengejar tanda jadi, kalau nggak segera dikasih tanda jadi, nanti ada yang mau beli lagi, ada yang mau bayarin gitu. Itu banyak sekali, banyak ribuan Mbak itu Mbak. Ya, ribuan itu terjadi di medsos, terutama di Facebook, hati-hati sekali. Dan sekarang mulai di TikTok. Ya, makanya kepada
wilayah keramai, hati-hati dan waspada. Ya, kalau ada ikan-ikan yang nggak masuk akal, tanya dulu ke teman saudara, ini kira-kira benar atau tidak. Nah, kemudian kepada pihak-pihak yang berwenang, minta secepatnya turun tangan. Secepatnya turun tangan. Ya, kasihan ini rakyat ya. Kasihan sekali mereka yang punya penghasilan kecil, tahu-tahu udah masih tanda jadi karena tergiur harga mobil harga 250 juta, hanya suruh bayar 80 juta dia transfer. Itu kebanyakan yang jadi korban adalah rakyat biasa, Mbak. Kasihan, benar-benar kasihan. Begitu aja, Mbak. Baik. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Pak Setio atas komentar dan informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semua ya. Oke, silakan, masih ada waktu mitra bisnis, mungkin ada opini lainnya selain dari Pak Indra maupun Pak Setio. Ada Kak Kelvin Chandra 223 di live TikTok Pas FM, ada Kak Handi Gunawan, Kak Jatmiko, Kak Edi, Kak Ital Fapem, Kak Jose, Kak Andri, silakan boleh ikutan memberikan komentar ya di kolom chat. Oke, ada Kak Ital Fapem memberikan opini, setahu saya perpanjang atau bayar pajak STNK di Jakarta juga butuh BPKB ya. Dilihat dari gerai samsatnya mungkin harus diperketat seperti itu. Oke, terima kasih Kak Ital Fapem atas opininya dan partisipasinya. Baik, mitra bisnis, opini dari Kak Ita tadi sekaligus menutup sesi Bisnismen Opini untuk kali ini. Terima kasih Pak Indra, Pak Setio, dan juga Kak Ita yang sudah bergabung dan memberikan komentarnya. Jangan lupa yang di live TikTok Pas FM bisa tap-tap layarnya untuk support kita semua. Kemudian live-nya ini di-sharekan juga kepada teman dan saudara Anda, sehingga mereka juga bisa mendapatkan berita-berita terkini dari Pas FM. Jangan lupa ya, nanti yang komentar paling banyak dan rajin memberikan opini komentar ini akan mendapatkan hadiah menarik dari Pas FM. Aku Yansen, selamat siang. Yang tadi udah mulai berkasi Medan. Hari ini kayaknya enggak dulu aku. Perutnya tidak bersahabat. Oh, nanti sakit tenggorokan ya. Sakit tenggorokan lagi dong. Oke, gimana Kang Yansen? Komentar saya paling gampang. Mary percaya nggak masalah ini? Maksudnya? Sistem penjualan mobil gitu, Mary percaya nggak? Percaya gimana maksudnya Kang Yansen? Ini yakin nggak bahwa itu mobil nggak ada itu BPKB gitu? Ya memang ada sih yang seperti itu. Ya kita mana mungkin sih, Mary, kalau kita istilahnya kita kalau beli mobil kan mau kita kalau nggak lengkap kita mau beli nggak? Iya, ini motor. Ya ada mobil, ada sih beberapa kasusnya yang seperti itu, tapi motor rata-rata memang begitu ya, banyakan ya Kang Yansen. Ya, mau motor ke mobil ke rumah sih, kalau nggak ada sertifikat Mary mau nggak? Oh, kalau saya nggak mau lah. Nah iya, jadi udah lah, jadi Mary pintar ya. Tapi mungkin harganya kan jadi murah gitu Kang Yansen, harganya jadi murah. Bukan, kayak contoh biasa telur di pasar umpama 30.000. Ya telur negeri ya. Sekarang ada jual 15.000. Jadi beli dong, saya kan telur busuk, telur curian. Nah, berarti kita kan serakah dong, tam kan jaya murah kan. Saya serakah kan. Nah, itu logika nggak masuk akal, Mary, bener nggak? Kalau saya sih nggak mungkin, nggak, bener nggak? Gitu. Cuma ya di dunia tuh macam-macam manusia, tau nggak? Dan pokok dunia istilahnya kata orang tua ya, nasi satu macam, kalau dimakan manusia nimbul macam-macam, tau nggak? Ada yang cakep, ada yang jelek, ada yang hitam, ada yang kate, ada tinggi. Jadi gitu manusia sifatnya. Ya kenapa maksudnya sesama manusia, sesama negara saling perang kan? Gitu, manusia memang begitu. Ya nggak? Saling serang, makan orang, isi korupsi, ya begitu. Jadi manusia di dunia itu macam-macam, Mary. Ada yang tidak serakah, ada yang mau yang biasa-biasa aja, ada yang korupsi, ada yang mau korupsi hidup halal. Ya gitu lah manusia di dunia, Mary. Nah, nanti perut udah bagus, kamu makan lagi aja Medan ya. Oke, Kang Yansen. Terima kasih ya. Selamat sore Pak Gundolo. Halo Pak Gundolo. Kemana? Tadi sudah bergabung Pak Gundolo, halo. Selamat sore. Wah, senyap sekali ya kelihatannya. Ini lain telepon WhatsApp ya, WhatsApp Kompas FM ya, oke.
Coba dicoba lagi Pak Gundolo, apakah bermasalah WhatsApp call Pas FM? Kita terima lagi. Pak Gundolo masih? Halo Pak Gundolo. Halo. Iya, silakan Pak Gundolo. Baru bisa nih Mbak. Iya, tadi senyap ya Pak ya? Enggak, tadi putus sendiri Oh, putus sendiri. Oke. Gimana Pak Gundolo menurut Anda nih? Ya, Dikecilkan sedikit dulu Pak monitor radionya biar tidak feedback suaranya. Oh iya sudah. Iya. Oke. Silakan. Ya, ini sih saya bilang ini sih kebutuhan sesaat sih Mbak ya. Halo. Iya. Halo. Iya Pak Gundolo. Ini kebutuhan sesaat sih Mbak ya. Oke. Tentu yang ingin mendapatkan uang dengan segera, jadi apapun dihalalkan lah. Yang penting dapat duit. Karena biar bagaimanapun yang namanya kayak manusia Mbak, namanya terlahir KTP itu kan nggak bisa diabaikan Mbak. Suatu saat pasti dibutuhkan, entah itu untuk pendaftaran masuk sekolah, pendaftaran perkawinan, pendaftaran rumah sakit dan sebagainya. Begitu juga dengan kendaraan yang sebenarnya sebagai kendaraan bodong aja Mbak ya, biar gampang. Kendaraan bodong ini kan pasti nanti mau nggak mau suatu saja pasti akan entah itu akan pindah tangan atau akan mana pasti juga ketahuan Mbak. Iya. Cuman masalahnya negara kita ini kan sudah terlalu banyak jaringan gurita yang saling menguntungkan Mbak. Jadi ketika si oknum A kerjasama dengan oknum B dengan oknum C, ya akhirnya tadinya barang nggak haram jadi halal Mbak. Iya. Yang sebenarnya saya bilang tadi, ya entah suatu saat barang mobil atau kendaraannya akan dimutasi atau biaya balik nama, ntar mau nggak mau ya jaringan sindikat yang terlibat pun nanti akan bikin semacam surat baru lagi Mbak. Iya. Jadi itu bentuknya barang lama tapi suratnya baru, atau entah siapa entah di bank tadi bikin ulang tadi apalah, pokoknya yang penting supaya barang itu bisa terjual lagi dengan harga yang bagus mungkin, atau yang penting bisa aman di jalanan tanpa ada gangguan dari para si debt collector ataupun yang lain-lain gitu Mbak. Iya. Cuma nanti kalau di digepol tapi sekarang pun sudah ada aplikasi loh Mbak yang bisa melacak itu barang, maksudnya itu kendaraan benar apa enggak sesuai dengan peruntukan surat-suratnya apa enggak. Karena sekarang banyak tuh Mbak kendaraan yang misalnya contohlah mobil Honda gitu ya, mobil Honda Freed gitu kan, nomornya bisa aja nanti nomor si mobil Honda Freed itu dipakai juga ke mobil Honda yang lain. Jadi satu nomor bisa dipakai untuk banyak jenis kendaraan Mbak. Ini perlu diwaspadai ini. Terutama untuk para user baru ya yang mungkin baru pertama kali punya mobil, maaf ya, atau mungkin baru yang pertama kali pengen punya mobil, itu mesti diperhatikan juga kalau dijual beli. Jadi selain dicek di keabsahan surat-suratnya di di aplikasi itu udah ada, saya lupa namanya, ada kok. Dengan lebih baik dicek langsung ke samsat terkait, karena kan memang ya walaupun dalam tanda kutip Mbak ya, samsat itu nggak menjamin itu barang asli semuanya. Karena memang sumber saya nggak bilang sumber masalah ya, tapi sumber surat-surat kan dari sana juga asalnya. Jadi bagi oknum-oknum yang terlibat pun bisa memanipulasi juga gitu. Tapi paling enggak jika kita mengecek langsung ke samsat itu paling enggak ada legitimasi yang langsung yang membuat kita yakin bahwa ini barangnya paling enggak ya kalau nggak bisa 100% asli 90% lah gitu. Dan kita nggak kecewa gitu. Nah kembali lagi ke masalah oknum ini Mbak. Secara asli negara sudah tahu, bahkan sudah berlangsung lama dan saya yakin mereka pun ikut terlibat. Cuman masalahnya kalau bisa, ayolah kita bangun sama-sama negeri ini jadi lebih baik. Para pejabat yang tadinya serakah atau nakal, ya cukuplah sampai di mereka aja. Di penerusnya, generasi berikutnya, kalau bisa janganlah ditekan aja, jangan sampai ikutan seperti mereka gitu. Walaupun mungkin kemungkinannya kecil gitu, tapi paling enggak ada niat baik dari para si pelaku-pelaku tersebut untuk membuat anggaran menjadi lebih baik dan lebih ya bisa dinikmati bareng-bareng lah kekayaan yang ada di negara ini, dan dinikmati sendiri, baik itu kekayaan intelektual maupun kekayaan dalam tanda kutip itu tadi saya bilang otak-atik dokumen segala macam gitu loh Pak. Ya saya rasa gitu aja Mbak. Terima kasih. Selamat sore Pak Gundolo. Yang lainnya Ibu Aida. Sehat Bu Aida? Alhamdulillah. Oke, gimana Bu Aida menurut Anda ini? Yang apa sih tadi itu topiknya lupa saya. Iya, jadi ada marak ini ya penjualan mobil dan motor STNK only, nggak pakai BPKB. Oh iya. Dulu kali. Apa tuh? Dari dulu itu. Oh iya, benar sih. Cuma sekarang lebih marak ya. Oh lebih parah lagi. Iya. Soalnya ini cuman bagi pengalaman aja ya, dari tahun 2000 berapa 8 atau 2009. Itu saudara sepupu di Surabaya juga gitu kena
kan mungkin kurang paham waktu itu, baru-baru belum banyak yang oni gini ya. Ya udah amblas duitnya. Oke. Itu 8 atau 7 gitu loh kalau tidak motor apa. Disita akhirnya motornya. Enggak, kayaknya diambil kayak debt collector. Iya, disita sama debt collectnya kan? Oh iya. Iya, karena tidak punya surat-surat BPKB ya Ibu ya? Padahal itu belinya asli itu. Ternyata itu ada yang, jadi bukan debt collector seperti orang apa ya? Ya mungkin sekarang debt collector itu masih belum marak gitu ya. Ya, leasing lah ya. Ya gitulah kayaknya mungkin. Padahal itu motor maksudnya belinya lunas asli gitu loh, gitu. Tiba-tiba pasti dibohongin ya gitu itu kayak. Terus pengalaman ini kedua adik saya itu mobil gini aparat, jadi bukan kayak penadahan gitu ya. Jadi mobil itu bukan hutang, bukan apa, mobil pribadi. Waktu itu Innova tahun 2007 kayaknya. Hilang di kantor, terus udah enak aja gitu hilang kayaknya ngambil. Itu gimana nggak paham saya ceritanya. Tapi tiba-tiba itu hilang laporan udah berlama-lama. Ternyata itu mobilnya dari Surabaya dilatak itu ada di Semarang. Ternyata di situ ada penadahan. Emang mobil seperti itu banyak, kata adik saya kan. Jadi setiap laporan ini untuk biaya operasional kepolisian waktu itu dari Surabaya, Polda Surabaya. Jadi kepolisian operasional sekian, akhirnya mobil harganya berapa, itu habis 50 lebih waktu itu, tahun 2007 atau 2008. Soalnya mobilnya kan masih lebih mahal daripada yang biayanya. Dia itu baru tahu dia, Pak, kalau di mana kan gitu, adik saya juga ngikut. Terus dilihat ke sana, ternyata di sana itu katanya banyak ya, seperti itulah mobil yang nggak ada surat-suratnya itu. Tapi itu adik saya bukan itu, tapi kehilangan laporan gitu ternyata di gudangnya penampungan yang gitu-gitu itu. Ya itulah foto istilahnya gitu, apa ya, pejabat di negeri ini tidak ada yang mau bekerja secara profesional. Banyak oknum juga kan, karena apa, nggak pernah mau mengawasi. Yang penting kan mau duit, mau kerja enak, duduk manis tanpa ada resiko gitu. Jadi kita berbagi pengalaman aja. Iya. Terima kasih Bu Aida. Selamat sore. Saya selalu ya Bu Aida ya. Selamat malam. Selamat malam. Iya. Apa kabar? Apa? Pasti saya lah. Oke, sopo iki? Malam-malam biasanya lo ini. Ada bisnis itu. Apa namanya? Bisnis insight yang saham ya kan. Iya, saham. Kita lagi ngikutin market Amerika. Ya. Baru ketemu lagi nih Ben. Yo. Iya, suara. Gimana rambut udah tumbuh Ben? Belum lah. Masih kemarin ada itu tuh. Apa? Ada promosi obat penumbuh rambut Ben. Di mana? Rambut yang mana dulu yang ditumbuhin ya sekarang? Ngomong-ngomong siapa nih? Ntar dulu. Siapa ya suaranya? Halo? Itu tuh Pak Mako. Oh, Mako. Apa kabar Bos Mako? Aduh, masih jualan roti nggak Mako? Itu mah roti yang lain ya Mako ya. Oke. Gimana nih Pak Mako? Kita ngelihat banyak bener nih orang-orang pada ngejualin apa namanya kendaraan. Itu kan sebenarnya pasti karena setiap ada asap pasti ada api. Benar. Jadi gini loh. Multi finance itu juga jangan egois. Dalam artian kan selama ini juga menggunakan bunganya tinggi, kan biaya-biaya yang tinggi. Saya itu pernah menolong karyawan gitu ya, yang tiba-tiba harus menjadi janda karena ditinggalkan oleh suaminya. Ya, jadi dan akhirnya ada tunggakan lah begitu ya. Itu karyawan baru gitu. Jadi ada tunggakan dan akhirnya ya kita bantu tebus. Kita minta keringanan aja, itu sama sekali nggak dikasih
keringanan seperti apa gitu ya. Ada kita mau lunasi berapa bulan ya sudah. Akhirnya kita bayar gitu. Jadi nah sekarang itu kan ekonomi kan memang lagi susah. Lagi merosot ya. Merosot. Ya walaupun tindakan itu jelas-jelas memang melanggar hukum. Iya. Ya kan. Itu kan masuknya di pasal penggelapan gitu ya. Nah, kalau seandainya namanya istilahnya tuh di over kredit ya. Yang secara resmi lewat apa namanya leasing lagi gitu ya, lapor dan lain sebagainya. Itu memang biasanya juga mungkin kena biaya-biaya dan lain sebagainya. Ya. Jadi ya memang sifatnya sih memang ya itu sudah kepepet gitu ya. Atau katakanlah sudah bayar 10 kali dan dia harus di over kredit. Nah itu kan biasanya hilang itu. Gitu loh. Duit yang cicilannya. Iya betul, sama DP-nya juga hilang gitu kan. Ya, jadi ya seperti itulah keadaannya. Bahwa memang keadaan ekonomi kita ya sedang tidak baik-baik saja gitu loh. Ya. Halo, Pak Mako? Tidak. Jadi gimana? Sebuah hal yang mungkin sudah kepepet juga mereka. Nah di sisi lain mungkin juga ada masyarakat yang memanfaatkan ya sudahlah. Pokoknya nggak ada PPKB, nah mereka dipakainya di daerah gitu ya, betul. Pinggiran Banten atau bahkan luar pulau seperti itu. Ya makanya itu kan pidana kan sebenarnya penggelapan. Tapi memang ketika mereka melakukan sesuatu yang hal-hal yang mengubah plat nomor dan lain sebagainya ya otomatis kemungkinan hilang gitu. Ya begitulah. Oke, tapi perlu disadarkan, masyarakat perlu disadarkan bahwa itu sebetulnya tindakan pidana ya Pak ya. Ya, tindakan pidana sih gitu. Tapi ya mungkin saatnya juga multifinance itu sadar juga, jangan hanya mengejar penjualan. Jadi begini, ada beberapa hal yang sales itu karena dikejar terus target untuk jualan ya. Itu pada saat order itu bisa menggunakan KTP nggak tahu punya siapa. Itu karena saya punya temen itu pernah begitu. Gitu, kasus kayak gitu pernah kejadian ya? Betul. Jadi pokoknya yang penting terjadi penjualan dan dia yang itu atas nama dari KTP-nya itu orang lain gitu loh. Itu jadi sudah seperti itu ruwetnya apa namanya. Dan ya tanda kutip multifinance-nya itu menurut saya sih tutup mata gitu, tidak terlalu tidak terlalu betul-betul memilih ya, gitu loh. Jadi seperti itu. Nah, ketika sekarang seperti ini, ya baru mereka teriak-teriak, gitu kan. Ya sepertinya kejadian sekarang. Yang kemarin ada korban Matalang, betul, Natal gitu kan dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya sesuatu hal yang konyol ya. Kalau di medsos Benny kan perhatiin banyak malah polisinya harus. Halo, wah sayang sekali komunikasi kita bersama dengan Pak Mako mengalami kendala. Buat Anda yang lain gimana? Silahkan. Pak Teddy, selamat malam Pak Teddy. Pak Teddy. Putus. Oke, sayang sekali. Boleh diulang lagi telepon Pak Teddy. Halo, selamat malam Pak Teddy. Pak Teddy, suaranya ngilang. Iya, ini dia nongol juga suaranya akhirnya. Iya. Yoi. Boben. Itu tadi pagi juga gitu, reconnecting. Baru. Oh gitu. Tiba-tiba naik turun gitu ya connectingnya. Iya, atau kayaknya sinyal di sana dia. Bukannya gue PT loh.
Bisa jadi internet gue yang jeblok. Ay parah enggak lah, mungkin internet itu pasti lebih bagus. Mungkin lagi hujan kali ya. Ya lagi hujan ngelesnya bisa aja lu mah. Oke, gimana Pak Teddy? Iya. Iya kan tadi pagi udah cerita tuh yang teman saya ada tuh dia katanya telat 2 bulan atau sebulan nih tiba-tiba di ada berapa orang naik motor ya 2 motor atau gimana udah diambil gitu motornya ya kan. Ya akhirnya dia harus beli yang baru kan. Iya. Nah, menurut saya kan kalau dihitung bunga-bunganya itu kan udah untung Bang Ben. Iya. Kalau tinggal sebulan 2 bulan udah pasti untung. Udah pasti untung lah. Iya. Udah itu dia mau ambil motornya jual lagi ya lebih untung lagi gitu kan. Iya kan? Iya. Dan udah dapat dari bunga, udah itu dari motornya itu. Jadi menurut saya sih agak gimana ya kalau bisa dibilang ada yang dijual kayak gini-gini, jadi bunganya gede. Ya, tapi kan menurut saya kalau misalnya ada yang kasus-kasus yang tinggal sedikit bayar itu ya bukan saya minta dia antar cicil setahun lagi baru bayar atau enggak, maksud saya ya mungkin ada kasus tertentu yang bisa dikasih pengecualian lah gitu loh. Orang kan benar-benar udah bayar itu harga udah jauh di atas kalau beli cash, udah itu tiba-tiba diambil kan ya nyesek itu kan nyesek lah itu motor misalnya 18 ya 18 mungkin sama bunga bisa 30 kan kan emang 20-an atau 30 itu kan jauh banget gitu loh. Jadi kasihan juga lah orang kan bukannya kerja kayak ya kerja kan berusaha nyicil gitu kan. Ya itu sih menurut saya saja, tapi kalau di prakteknya mereka kan mungkin kalau bisnisnya banyak yang dijual-jualin gitu kan atau banyak yang kabur atau gimana saya juga nggak tahu. Cuman kan mungkin biar orang nggak jualin ya daripada nggak bisa bayar ditarik gue jualin aja. Gue jualin makin kan masih dapat duit. Kalau kan gila juga benar-benar udah bayar begitu mahal masih ditarik, wah kasian banget sih gitu aja sih menurut saya. Ya, thank you ya Bang Teddy, selamat malam buat Anda pastinya. Kalau lagi ada di jalan, hati-hati di jalan. Halo, selamat malam yang sudah gabung di line telepon. Selamat dini hari. Selamat dini hari. Ini bukan malam Jumat, Om Jamu suka. yang malam Jumatnya sampai subuh. Malam Jumat sampai subuh. Mandi basah Om. Habis hujan, bukan apa-apa. Kecuali mandi duit kagak basah. Om Jamu suka habis mandi duit nih ketahuan nih. Judulnya apa ini Jumat malam? Ini lagi ngomongin soal maraknya penjualan kendaraan bermotor tanpa BPKB, cuman modal STNK doang gitu kan. Gimana Om Jamu suka mencermati hal ini Om Jamu suka? Berarti itu berkaitan dengan kantor leasing ya. Nah, gue juga bingung tepat banget gitu ya. Kenapa? Gini ngurusin leasing apa ngurusin LC ini Om? Ntar itu mah private aja. Ngurusin LC. Mending ngurusin LC daripada ngurusin kantor urusan leasing. Iya. Ngutang giliran bayar kagak mau kan. LC juga begitu kan. Giliran pakai giliran bayar kagak mau kan, mirip-mirip toh. Aduh, jangan dong Om. Si Om bisa aja. Kembali ke topik. Iya. Sebenarnya begini. Legalitas itu kan produk sama legalitasnya itu kan harus menempel kan. Betul. Ya. Cuma sayang sekali sekarang ini apa aja bisa diduitin, apa aja kalau duit jadi duit toh. Akhirnya peraturan juga ditabrak. Terus kedua
motor juga digergaji, bukan ditabrak, digergaji. Di sini bawa pulang Om Ben. Lebih enak kalau ditabrak kan saya kan digergaji dibawa pulang, dikiloin kan. Nah, maksud saya begini loh, sebenarnya sih ya contoh ya punya kartu kredit, itu kan bukan berarti ngutang, itu menunda pembayaran gitu Om Ben. Ya, you kredit berarti you menunda untuk melunasinya, kan benar nggak? Giliran kagak mampu kan ditarik, lu ikhlasin, cuman ya itu tadi ya, sekarang perpanjangan STNK nggak perlu pakai BPKP toh. Gimana ceritanya Om? Kan tak kudu Om nongol Om apa namanya BPKB asli. Bukan, maksud saya begini, kalau sekarang aku mau perpanjang pakai online, perlu bawa pakai BPKB nggak gua? Nggak, kalau ganti kaleng kan kudu Om, wajib Om. Bukan, maksud saya kan katanya jual harus ada BPKP, kalau saya harus BPKP. Sekarang begini, pada saat mau dijual atau ada masalah, kan perpanjangan kan 1 bulan atau 2 bulan sebelum udah bisa toh. Iya. Perpanjang dulu, ini masih SMK masih panjang nih, gue baru lunasnya, itu kan modus lagi gitu Om. Kecuali kalau kayak dulu ya kagak pakai online, lu mau perpanjang lu ke Samsat, bawa PPKP atau surat pengajar leasing, bawa lu ini bayar, kan itu kan manual ke itu. Kalau sekarang kan perpanjang kan bisa jadi sekarang ya peraturan diakal atau akal-akalan peraturan, tapi kan itu nggak bagus. Sekarang saya juga kaget, pernah kan sampai katanya ada sampai sekontainer mau dikirim ke luar negeri itu dijual, itu kan motor ya, motor modus lagi. Kedua aku mau nanya Om Ber ya, itu di pinggiran di daerah situ itu bergelantungan onder itu dari mana semua Om Ber? Gue mau nanya kalau Om Ber, kebetulan Om Ber punya spion yang kanan pecah, lu tanya Bang, Bu, bantu dong menang, gue mau yang sebelah kanan. Oke, pas minta 10 menit, ada tuh barang. Nah, berarti kan segala sesuatu bisa terjadi asal ada kemauan. Ya nggak? Tapi kalau kagak mau juga kagak. Jadi ya saya kembali lagi Om Ber. Enak ke urusin LSI daripada leasing Om Ber. Oke, selamat malam Pak Jamu Suka. Halo, selamat malam Pak Osman. Pak Osman putus. Oh ya, oke lah, silakan Pak Osman, boleh telepon balik lagi. Bung Kevin Kucing, selamat malam. Waduh, baru saja join di live streaming TikTok Pak FM Radio Bisnis. Nah, silakan buat Anda juga kalau pengen komen terkait dengan maraknya penjualan kendaraan bermotor tanpa BPKB alias cuman pakai STNK doang. Nah, ini lagi marak nih. Halo, selamat malam Bang Tony. Malam Bang Tony. Salah kan di jam, gue cek jam dulu nih bro. Waktu mana ya? Gue lagi ngeliat apa jam gue baterainya mati, apa kecepatan jalan gitu. Jam segini ada si BM ya. Waktu Tibet gue siaran. Perkara tengah malam lagi. Yoi, night club. Night club lu sama berdua sama Pak Jamu, nama LC-nya siapa bro? Berdua main LC, info lah siapa namanya. Nah secara kemarin lu sama Bro Heri udah dapet insentif PPH 21 katanya bisa jacuzzi. Ini kalau kata Bang Dani Mulya nih, lagi BU ya, jadi masih siaran jam segini. Mau tahun baruan, nggak ada duit. Tahu aja. Makanya buka konsesi sawit bro, biar tajir. Buset, buka konsesi sawit. Udah secara Papua udah dibagi-bagi ono. Nah. Ini bro, di kita yang namanya ilegal itu lebih menggiurkan, lebih ada duitnya, makanya kalau bisa bisnisnya ilegal. Contoh, coba judi lu legalin,
Itu ilegal yang nge-backup ya pasti kagak ada duitnya lah. Iya. Bro. Yang nikmatin kan ya sebagian. Lu logika itulah yang dipakai sama penguasa kah? Bertanya, bro. Iya. Sama pejabat kah? Karena dengan begini bisnis ada yang backup, baru ada duitnya, bro. Pak. Contoh penyelundupan, tambak, itu duitnya gede, bro. Iya, benar. Nah, yang kayak maling-maling nge-backup ilegal inilah yang subur di negara kita. Karena masih yang duit haram, bro. Ya kagak? Kalau udah bener ya yang kayak begini nggak bakal ada. Ya enggak? Nah, mau diberantas atau kagak? Ini mah barang nggak gampang kok kalau mau diberantas, betul kagak? Iya. Cuma karena temen-temennya juga yang main ya susah diberantas, bro. Ya kagak. Filosofinya kan mengikuti bos, ya enggak? Bos juga main bisnis ilegal, masa gua kagak kan gitu. Gua sih berpikirnya begitu, bro. Sejauh ini bisa menghasilkan buat sebagian oknum, nah ini pasti akan tetap subur. Kenapa negara lain nggak subur? Karena dihukum. Kalau perlu pejabatnya dihukum mati. Kalau di sini yang mati hukumnya. Bener loh. Gak usah lah kita bicara A, B, C, D. Sejauh kalau yang namanya oknum penegak hukum enggak dimatiin, same aja. Lu ngomong berbusa-busa nih, kita tiap hari ngomong, ya kan? Tapi kalau nggak ada willing tuh, bahasa gue keren ya, ada willingness-nya itu, baru ini negara bisa maju. Kalau enggak, sorry ya, sekarang yang menguasai sawit siapa? Ya kagak. Yang jadi korban siapa? Iya benar. Gue kadang malu, bro. Entah dibilang jelek-jelekin pemerintah, ya kagak. Yang ngomong kan emang komentarnya negatif mulu, kagak. Masalahnya gue cari positifnya yang ada. Namanya LC yang positif hasilnya. Enggak, malu, bro. Kayak Malaysia saat ini lagi ngomongin soal si Mendagri kita. Aduh, bro, Masya Allah, bikin malu, bro. Bener ya? Negara begini amat dikelolanya. Aduh, dadah, intinya cuma satu. Sejauh memang ini saling bagi-bagi coupling bisnis ilegal, ini mah saling bagi, bro. Yang budol ada, yang tambah kendaraan bodong ada gitu kan, masing-masing ada gitu kan. Gila, bro, kalau enggak udah dihukum mati semua, bro. Iya kagak? Iya. Ini itu aja dasar berpikirnya dia, ditambah plus rakyat kita yang namanya minjem duit lagi terimanya senyum, lagi ditagih galakkan dia. Yang namanya utang itu keenakan, tadi Pak Jamu kan ada bilang budaya kita lagi bayar susah ditagihnya, bro. Kagak. Alasan ini itu kalau bisa kagak bayar. Karena apa? Lu pejabatnya juga kagak bayar pajak, sama, bro, sama. Jadi udah biar jadi benang kusut, kita tonton aja, bro, ya kagak ya. Selamat malam, bro. Selamat malam, Bang Tony. Waduh, luar biasa. Biar kata ngelebar kemana-mana omongannya, tapi poinnya jelas. Ada permainan. Nah, itulah dia. Pak Jimmy, selamat malam, Pak Jimmy. Pak Jimmy. Putus. Sayang sekali komunikasi kita bersama dengan Pak Jimmy sedikit mengalami kendala. Nah, halo Pak Jimmy. Iya, selamat malam Pak. Malam Pak Jimmy. Waduh. Lagi di mana nih posisi?
lagi jalan pulang ke rumah. Lagi jalan pulang ke rumah, hati-hati di jalan kalau begitu Pak. Titi DJ lah kalau begitu, dan Titi Kamal juga sekaligus Pak. Iya. Oke, silakan Pak Jimmy, silakan. Ya ini sebenarnya ilegal ya kalau dilihat dari orang yang menjual kendaraannya atau mengover kredit kendaraannya ke orang lain gitu. Karena kan ada pembunuhan fidusia ya di perusahaan pembiayaan gitu. Betul Pak. Dan yang kedua juga orang yang membeli juga sebenarnya apakah dia nggak tahu gitu bahwa kalau jual beli kendaraan itu kan harus ada BPKB gitu sebagai bukti bahwa dengan kepemilikan kendaraan gitu. Kalau cuma STNK doang artinya bodong gitu. Benar Pak. Itu kan sebenarnya ini kan surat tanda buat bayar pajak lah ini. Iya kan, betul. Gitu. Surat tanda nomor kendaraan. Cuma nomornya doang jadinya STNK kan. Iya. Sama mirip juga dengan ini kan, kalau kayak rumah kan memang harus ada sertifikat kepemilikan rumah. Betul. Bukan cuma PBB gitu. Betul Pak. Intinya hal-hal tersebut ya berisiko ya, maksudnya bagi orang yang membeli atau menampung hal tersebut ya, ketika kendaraan itu seandainya ditarik oleh perusahaan pembiayaan tersebut ya harus nerima gitu. Karena karena itu kan nggak resmi gitu seperti itu. Nah kalau cerita pengalaman sih dulu pernah kerja di perusahaan pembiayaan juga saya. Jadi ya banyak sih kasus kayak gitu ya, karena konsumen tuh merasa dia udah bayar ya cicilan kredit, seolah-olah kendaraan tuh udah jadi milik dia gitu sebagian. Sehingga itu tadi dia pretelin, dijual sebagian, sayap motor dan lain-lain gitu kan. Jadi pas pun juga motornya udah botak gitu kan. udah tinggal kerangka doang gitu, aneh memang itu. Terus yang kedua ya tadi terjadi over credit ya, karena dia pengen mengembalikan uang dia gitu. Kredit kan harusnya kan dia datang ke perusahaan pembiayaan seperti orang lain gitu kan, bukan secara informal seperti itu gitu. Terus ya banyak permainan sih ya di perusahaan pembiayaan ini, karena kan konsumen yang membeli ini kan sebenarnya dia orang yang nggak mampu beli sepeda motor secara tunai gitu. Sehingga kan ketika dia kesulitan keuangan atau dia cuma bayar 1 atau 2 kali cicilan, itu pun jadi masalah juga buat perusahaan pembiayaan walaupun bunganya gede gitu kan. Setuju saya juga Pak. Jadi namanya banyak permainan sih ya di sini ya, bukan hanya konsumsi tapi juga dealer motor kecil gitu ya. Soalnya konsumen kan kredit sama dealer tersebut, padahal kan harusnya ke perusahaan pembiayaan gitu. Jadi kompleksitas masalah ini ya menimbulkan masalah baru gitu ya. Ya tadi terjadi hal-hal kayak gini gitu. Tapi ya kita sebagai pembeli kendaraan ya harus ini lah ya, pinter-pinter mengenal hal tersebut gitu. Itu yang penting Pak. Masyarakat harus disadarkan beli kendaraan tuh harus dengan BPKB-nya gitu kan Pak. Iya. Kalau nggak ya siap-siap aja. Jadi buntung kan. Benar, bukan. Maunya untung malah jadi buntung gitu kan. Untung malah Pak gitu Pak. Iya. Saya kira itu aja Pak Beni. Thank you Pak Jimmy atas pencerahan yang telah diberikan. Selamat malam. Pak Saifuddin, apa kabar Pak Saifuddin? Malam-malam ini lembur atau ngelempengin burung Pak. Aduh, aku dia lagi di jalan jadi sempat telepon di rumah. Masih di jalan dari mana Pak? Dari Kondangan. Dari Kondangan, waduh, enak dong. Kondangan baru sekarang Kondangan. Kayak itu COVID itu baru sekarang naik Kondangan, aduh. Waduh, oke. Kalau gitu Titi DJ Pak, Titi DJ pastinya Pak. Silakan Pak Saifuddin, silakan. Kebetulan kalau soal kendaraan itu kan bidang saya. Ini kalau jual beli mobil, motor ya? Motor atau mobil? Mobil motor Pak. Apapun ya. Kalau nggak ada BPKB nggak bisa. Penjual salah. Penjual salah, pembeli salah. Kalau dirugikan, kalau memang masih leasing rugi, pembeli juga rugi. Karena apa? Nanti kan pasti balik nama.
Jadi nggak boleh lah, jangan sampai terjadi lah. Iya. Kalau mau over kredit ya harus ke leasing lagi. Jadi kontrak baru dengan leasing. Iya. Ya mudah-mudahan jangan sampai kejadian lah ini. Unsurnya ada pidana kalau begitu. Setuju Pak, ini sudah pidana penggelapan Pak, itu sudah masuknya. Iya. Bisa aja pembayar. Oke. Masuk gang nih. Iya siap kalau begitu Pak Saifuddin. Aduh. Pak Anton, selamat malam Pak Anton. Malam Bang Ben. Yoi Pak Anton. Kalau yang khusus ini nih, saya mau komentarin nih. Yang mana nih? Kalau jual mobil tanpa PPKB gimana ya? Jual motor PPKB, ya nggak bisa lah Bang Benny. Iya. Iya, kalau mobil itu mesti ada BPKB-nya. Kalau motor juga mesti ada BPKB-nya. Ya kalau misalnya masih kita mau beli begini, berarti gandeng kita uangnya. Terus itu mah udah pasti penipu. Dan kita siap-siap aja berhadapan dengan itu debt collector. Bener Pak. Begitu kita makan bakso, makan nasi goreng, tahu-tahu mobilnya diderek. Tahu-tahu kita keluar udah hilang tuh mobil. Ya, jadi untuk kasus ini saya memang pedagang mobil bekas. Iya. Jadi di WTC Pak. Jangan terlalu khawatir lah Pak leasing, karena leasing itu lebih pinter dari segala-galanya. Leasing itu punya 1001 perangkat menarik mobil. Jadi saya rasa kalau untuk yang dibilangin leasing komplain sih nggak mungkin lah ya. Itu sih bikin konten aja biar banyak yang baca. Yang jelas itu mereka punya 1001 cara untuk menarik mobil. Percaya nggak Pak Benny? Saya tiap hari beli mobil lelangan. Itu mobil kadang-kadang nopolnya itu nopol B, tapi udah bisa jadi DK, masih bisa ketarik loh. Ketariknya bukan di Jakarta, ketariknya bisa di Semarang, di Surabaya, di mana-mana. Jagonya itu loh, saya bingung caranya gimana di sana. Itu ketangkepnya di mana-mana loh, hebat itu. Iya, karena kan saya tiap hari belinya mobil lelangan. Kalau mobil lelangan itu pasti aman karena kita punya fidusia, kita punya pejabat lelang, kita punya ini. Jadi semua itu dijamin sama balai lelang. Jadi udah beli di balai lelang aja. Kalau enggak cari showroom, hubungin saya aja Bang Benny kalau beli mobil. Siap. Pak Anton pastinya ya. Karena saya adalah pakarnya. 30 tahun saya jual beli mobil. Waduh, ini pengalaman yang luar biasa pastinya Pak Anton ya. Iya, pastinya. Oke, siap. Iya, makasih Pak Benny. Thank you Pak Anton. Mrs. Benopi dan so anak Mas Senbang.